Ya, jadi saya pun sudah bikin video testimoni kemarin, terus beberapa teman itu sudah kita pre-launchingkan lah. Tapi qadarullah ada beberapa prioritas ya, karena dalam hidup kan selalu ada kita prioritas-prioritas, sehingga ini saya coba geser dan apa ya, memikirkan nih 21 Kartini ini seleranya gimana ya, masuk gak kira-kira gitu. Nah, jadi nggak mudah juga ya kalau antologi ya. Kalau pikiran, kalau buku sendiri kan mungkin ya gimana kita aja. Tapi ternyata kalau 21 orang ada di situ, saya ajak diskusi maunya A, saya ajak diskusi si B maunya B. Lama-lama saya nggak mau ajak diskusi dulu lah semuanya gitu ya. Saya pusing, saya stuck gitu. Akhirnya saya diskusi sama timnya, jenis maunya gitu kan ya, karena kita sendiri pusing. Nah, lama-lama dengan tetap mendampingi mentoring manusia 21 hari di Avasa, ya sudahlah. Nah, saya putuskan ya, mulai desainnya, saya ininya, tapi tetap beberapa orang saya diskusi. Jadilah hari ini di tanggal 23 Agustus saya pilih tanggal ya. Kebetulan memang tanggal ini tanggal spesial buat saya, tanggal saya lahir di dunia ini. Oh, selamat ulang tahun. Ulang tahunnya Coach Fatwa. Alhamdulillah. Jadi pas banget ya. Jadi di sini grand launchingnya plus sekalian kita bedah. Dan salah satu penulisnya di dalam juga ada Coach Dewi Ojar. Nah, saya bilang Coach Dewi kan sudah punya buku cukup bagus ya. Apa namanya, penerimaan marketnya di Hapasa juga sama di teman-teman saya lihat penjualannya. Jadi sekalian aja kita bedah juga di situ. Dan karena topiknya Kartini, siapa ya sosok Kartini ini yang mungkin dikenal oleh Coach Dewi Ojar. Makanya tambah lagi nih teman saudara kita ya malam ini ada Bu Inci tadi ya, katanya 100 sampah gitu ya. Nah, nanti kita dengarin ya sharingnya bahwa di dalam usia beliau yang sudah masih muda gitu ya, tapi terus berkarya. Itu mungkin sedikit sambutan mewakili Hapasa juga. Nah, saya akan mulai dari video singkat, habis itu sedikit spoiler ya terkait dengan buku Kartini Coach zaman now. Pengen tahu ya. Jadi apa sih isi bukunya gitu kan ya. Ya, betul. Share. Nah, ini slide. Stand up and link. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Oke, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu semuanya. Boleh kita berikan tepuk tangan sama-sama untuk buku kita Kartini Coach Zaman Now. Menarik sekali. Ini memfasilitasi wanita supaya apa tadi habis mati gaya, terbitlah banyak daya. Gimana Coach? Cerita dikit dong, cerita spoiler dong, spoiler. Ya, sebelum saya share slide. Jadi ceritanya saya pertama kan bikin buku Profesi Zaman Now. Nah, itu lebih ke arah pribadi saya ya. Saya sedang jatuh cinta sama sebuah profesi, itu profesi coach. Dan karena cintanya pengen nih, takut usia saya nggak panjang gitu ya, setidaknya mungkin ada legacy yang
buktilah ya bahwa saya itu pernah belajar coaching, mungkin pernah membantu orang dengan coaching. Akhirnya saya buat buku Profesi Zaman Now sebagai seorang coach gitu ya. Dan perjalanan saya bisa certified BNSP waktu itu. Nah, dampak yang saya rasakan dari buku itu, Coach Lucy ya sama teman-teman semua, sangat banyak ternyata gitu ya. Dari buku itu saya sering ngisi webinar jadinya ya, sharing terkait dengan isi dari buku itu. Terus buku ini begitu nyampe ke orang juga banyak testimoni, aduh saya merasa bersyukur nih bisa baca buku Coach Fatwa ini, akhirnya saya menambah semangat seperti itu. Jadi banyak gitu testimoni yang membuat saya merasa wah dahsyat juga ya sebuah buku itu pengaruhnya, seperti yang dibilang Teh Mia waktu itu, waktu mentoring sama beliau, satu peluru itu kan hanya bisa menembus satu kepala gitu ya, tapi satu buku itu bisa menembus ribuan kepala. Ih benar juga nih. Jadi buku ini meskipun cetaknya tidak sekaligus banyak gitu ya, ada yang 150, 200, 300 gitu. Alhamdulillah sudah memasuk cetakan kelima yang Profesi Zaman Now. Wow. Dan ke personal branding kita pun terbantu konsulsi dengan buku itu. Nah, jadi manfaat-manfaat yang saya rasakan itu saya pengen tidak hanya saya yang merasakan gitu kan. Nah, kebetulan kan di Hafasa ini ada kelas mentoring manusia 21 hari. Nah, memang kita desain supaya 21 hari itu bisa terbit. Tapi kan perjalanannya banyak lika-likunya ya. Kayak tadi yang saya dengar ya pas main lempar-lempar dari konsulsi ya. Apa yang dirasakan, apa yang terpikir dari kata menulis? Perjuangan, katanya gitu ya. Siapa tadi? Tiko Seka kalau nggak salah. Perjuangan banget untuk menuntaskannya gitu. Nah, jadi saya kepikiran, mungkin saya tidak harus memikirkan diri saya sendiri ya, gitu ya. Saya pengen para sobat Hafasa yang mungkin tanda kutip mati gaya gitu ya, mati gaya nih, cuma selesai satu bab gitu ya, atau selesai 2 bab kan, ya udah kenapa nggak mereka saya coba tawarkan, mungkin kalau hanya untuk menulis satu kisah itu nggak terlalu berat, nggak terlalu lama gitu kan. Iya. Jadilah saya bergerilya itu ya, saya hubungin, saya jabriin meskipun ada teknologi dan yang belum punya buku. Jadi saya kasih deadline kan, mana yang sudah ngumpulin ya sudah saya tampung seperti itu. Nah, sampailah akhirnya para teman-teman ini mungkin yang tadi tanda kutip agak mati gaya gitu. Mudah-mudahan dengan buku ini kita akhirnya banyak gaya gitu. Wah, kalau gitu terima kasih dong Coach Fatwa udah mengumpulkan para wanita-wanita yang sudah akhirnya bisa membuat karya nih di dalam buku Kartini Coach Zaman Now. Ya, thank you ya Coach Fatwa ya. Terima kasih buat mereka karena saya sebenarnya kan mengconnectingkan saja gitu ya, memfasilitasi ya. Perempuan-perempuan yang nulis itu udah canggih-canggih kan, udah hebat-hebat ya Coach ya. Tinggal difasilitasi aja. Betul. Gitu. Di sini juga saya terima kasih tuh ada selain Coach Ojar ya, ada tadi saya ada Coach Eka gitu, ada Coach Dewi Kartini. Nah, ini juga ya waktu itu agak susah merayu beliau di Dewi Kartini ini. Tapi karena waktu itu pas batch-nya itu batch Kartini kan 1 April ya. Jadi memang angka 21 pun bukan suatu angka kebetulan ya. Wah, pas nih launchingnya 21 Kartini. Saya suka angka 21, terus ya udah 21 penulis lah istilahnya ya. 21 hari juga 21 hari juga untuk sampai pre-launching gitu ya. Wow. Nah, apalagi Coach Kartini waktu itu. Ya ini kan Coach Kartini udah pas banget. Ini namanya udah Dewi Kartini. Harus masuk nih di buku ini. Akhirnya beliau mau gitu. Oke, terima kasih sharingnya Coach Fatwa. Jadi jangan lupa nih ibu-ibu yang hadir di sini untuk nanti membaca bukunya karena pasti menarik, ada 21 kisah gitu ya. Dan kalau sudah baca mendapatkan manfaat, jangan lupa juga kasih tahu ke teman-temannya supaya makin banyak orang-orang yang terinspirasi dari kisah-kisah para Kartini yang ada di dalam buku Kartini Coach Zaman Now itu gitu ya. Terima kasih buat menulis, saya juga jadi nggak sabar untuk baca nih gitu ya. Saya sedikit Coach Lucy sebelum nanti ada beberapa penulis mungkin kita ini kita undang untuk bicara ya. Nah, silakan Coach. Ya, ini singkat saja. Oh, oke, ada ceritaannya nih. Monggo Coach Fatwa gimana ya. nih? Nah, nih, oke. Nah, ini ya sedikit bocoran tadi.
makna cover bukunya ya. Kartini Coach sudah saya sampaikan tadi. Jadi memang di sini ada 21 perempuan Kartini yang mereka berprofesi sebagai coach ya, sudah pernah belajar ilmu coaching. Nah, jadi kenapa zaman now? Ya artinya memang saat ini menurut saya profesi coach ini sangat bisa membantu banyak orang ya. Dan topik yang ada di dalam buku ini sebagian besar adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga gitu. Ada yang tentang remaja, ada yang tentang pasangan, ada yang tentang rumah tangga, dan itu menurut saya hal-hal yang sangat sayang kalau cuma tersimpan di ruang coaching gitu ya. Padahal ini bisa jadi menginspirasi orang. Oh ternyata masalah saya nggak seberapa ya dibanding masalah orang yang ada di cerita ini gitu ya. Oh ternyata profesi coach itu ada ya, bisa membantu kita. Nah, seperti itu. Walaupun kita juga tetap ya etikanya kita meminta izin. Kalau ini memang kisah seorang coach ya, kita minta izin untuk kisah ini ditampilkan di dalam buku ini gitu. Terus di sini tadi habis mati gaya terbitlah banyak daya. Selain tadi para penulis itu melalui buku ini akhirnya banyak daya, tapi dari solusi-solusi yang ditemukan para coach di ruang coaching itu menunjukkan bahwa mereka akhirnya bisa move on ya dari yang namanya masalah menjadi ketemu solusinya. Yang tadinya impiannya belum tercapai jadi ketemu impiannya. Nah, itu gambaran dari habis mati gaya terbitlah banyak daya. Dan juga memang pelesetan itu ya solusi ya. Habis gelap terbitlah terang. Iya. Betul. Dengan Kartini. Terus tanpa saya setting, ternyata 21 orang ini Kartini Coach ini begitu saya bukan mau pilih-pilih ya. Iya. Jadi akhirnya gambar Kartininya di depan ini ya gambar perempuan muslimah pakai hijab lah seperti itu ya. Ini perjuangan untuk menuntaskan covernya juga lumayan nih, nggak cocok gitu ya. Nah, sampai akhirnya ketemu yang pas. Dan di bawah ini ada gambar lampu dan kupu-kupu. Nah ini tadi ya, lampu ini, kacanya ini seolah-olah kan limiting belief atau mental block ya, mental block kurung itu akhirnya bisa bebas terbang dan bermanfaat. Nah, kurang lebih itu makna atau filosofi daripada cover ini. Gitu. Cantik sekali, Coach. Ininya apa maknanya luar biasa dalam ya, karena pada dasarnya setiap manusia tuh punya potensi kan. Ya. Betul. Dan ini gitu ya, agar para klien-klien juga memahami bahwa potensinya luar biasa dan mereka bisa terbang tinggi untuk mencapai apapun yang mereka inginkan. Ya. Pak, ini wajib baca nih bukunya nih, kan sangat penuh dengan inspirasi nih, kayaknya kalau dengar ceritanya ya, Coach Fatwa ya. Amin. Ada nggak sih penulis Coach Fatwa di sini? Mungkin ada satu orang yang bisa kita minta sharing gitu, Coach. Boleh. Mungkin sebelum saya tunjuk ya, karena saya tahu di sini kan ada fotonya dan namanya ya. Boleh dong sharing nih. Silakan sharing. Ibu, siapa yang mau nih? Raise hand. Kalau gitu mungkin yang tadi saya sempat sebut namanya kali ya. Coach Dewi Kartini, apakah menyimak? Ibu Kartini? Ibu Kartini, apakah sedang on? Kalau tidak, mungkin ada Coach Eka yang on kamera sambil menunggu Coach Kartini ya. Coach Eka, silakan. Ya, baik, Mbak. Boleh dong, Coach Eka. Ya. Jadi sebenarnya ini merupakan tulisan saya yang untuk semangat ya menyelesaikan untuk buku. Kebetulan waktu itu kita lagi latihan kan sharing dan coaching gitu sama Coach Fatwa. Terus alhamdulillah ada itikat saya agar saya itu bisa bermanfaat ya. Jadi apa yang dirasakan saya dan coaching waktu sesi coaching sampai kadang pada nanti mungkin secara umum ya ibu-ibu semua coaching itu sampai memang sempat terbawa suasana ya,
sampai menangis, tapi begitu selesai itu kelihatan pancarannya bahwa beliau itu mendapatkan insight yang luar biasa. Disampaikan Coach Fatwa ya, kupu-kupu cantik terbang ke langit. Nah, itu yang luar biasa. Yeah. Sempat ini juga surprise gitu Coach, bahwa ternyata karena ini sesi coaching saya ya, yang pertama kebetulan setelah saya mengikuti pelatihan, saya sebagai coachnya ya waktu itu benar-benar luar biasa. Iya. Coach Eka, ini kayak iya Coach. Iya. Iya Coach. Coach, sinyalnya Coach Eka. Ini sedikit saya menceritakan secara umum cerita di dalamnya ya. Kemudian Fatwa waktu itu juga Coach Fatwa jadi seorang coach. Ya alhamdulillah pada sesi itu Coach Fatwa ini malah bisa menyelesaikan tahap-tahap inspiratif ya buku ini. Seperti itu. That's the power of coaching tuh ya, Mbak Eka ya. Iya. Mbak Eka, perasaannya apa Mbak Eka? Perasaan yang dominan apa ketika buku ini terbit gitu? Perasaan dominan apa, Coach Eka? Sebenarnya saya senang luar biasa ya, Mbak, karena ini juga saya tunggu-tunggu gitu. Saya harap juga Coach Fatwa, karena saya paham juga Coach Fatwa lagi sibuk, jadi tapi saya enggak berani nanya-nanya. Jadi yang ditunggu-tunggu sudah terbit, bahagia, senang gitu ya? Iya, alhamdulillah. Karena saya yakin nanti luar biasa, Mbak. Iya. Gitu. Yakin, iya. Terima kasih Coach Eka untuk sharingnya. Ibu Bapak semuanya, kita kasih reaction hati dong buat Coach Eka. Boleh yang punya reaction hati kita muncul. Ya. Oke, ada satu orang lagi mungkin Coach Fatwa yang kita bisa minta sharing sebelum kita melanjutkan ke yang lain. Oke, siapa ya? Saya cari-cari dulu ya di sini yang hadir. Siapa nih? Oh, ada Siti Mudah-mudahan nggak langsung off kamera ya. Siti Hanila. Oke, Siti Hanila boleh. Beliau bukan masuk ke 21 ya? Oh, boleh. Silakan Mbak Siti. Monggo, ada yang mau disampaikan apa nih? Masih di mute, Coach Siti. Oh, kayaknya kepencet ya. Oh, raise hand. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau raise hand kepencet, berarti berikutnya harus ikut kursus menulis 21 hari supaya bisa menghasilkan buku. Mungkin ini Coach Siti yang kelihatannya di layar saya ya. Ada Coach Diah Dwi Putranti. Enggak, Coach Diah, silakan Coach Diah. Boleh dipin, boleh dipin. Mana ini? Ini adalah penulis terakhir ya yang memberikan tulisan. Oh iya, Coach Diah. Oh ini ya. Oke, Coach Diah silakan. Wah, Coach Diah, silakan diceritakan gimana pengalamannya menulis buku ini, Coach Diah. Gimana ya? Jadi ya mungkin karena saya nggak pandai menulis ya, tapi saya suka baca buku gitu ya. Cuma nggak pandai merangkai kata aja gitu ya. Kadang karena biasa melakukan coaching atau pada saat bekerja dulu lebih banyak langsung coaching and counseling langsung ya, atau wawancara gitu karena di human resource. Jadi menulis itu adalah sesuatu yang buat saya itu berat ya gitu ya. Jadi harus satu persatu, tapi saya mulai belajar setelah ya mulai bangkit lagi setelah Coach atau ayolah gitu bikin sebuah tulisan. Coach kalau lihat tulisan dari pengalaman sendiri saya mungkin lebih enak gitu ya daripada saya harus merangkai dari apa-apa kayak gitu. Kalau merangkai kata dari apa yang ada di dalam hati, apa yang saya rasa itu akan lebih mudah mungkin gitu kan. Ya itulah yang tertulis saat ini adalah apa yang berdasarkan kisah lah ya. Apa yang saya alami sih sebenarnya begitu Mbak Lucy. Wow. Kalau gitu pertanyaan coaching nih keluar nih. Kalau Coach Diah,
dalam proses menulis buku itu apa satu hal yang paling dipelajari? Pada saat itu adalah lebih kata flashback ya, melihat kembali, merecall kembali memori yang terjadi pada waktu itu dan apa yang saya lakukan pada waktu itu, kemudian menuangkannya dalam kata-kata. Saya yakin kata-kata saya amburadul gitu ya, dan saya yakin pasti Fata mengeditnya. Terus saat ini saya mungkin ya jadi termotivasi juga untuk menuliskan sebuah kisah yang lainnya. Aduh, itu dia pembelajarannya. Kita kasih tepuk tangan dong semuanya buat Coach Diah nih. Terima kasih. Meskipun awalnya nggak pede, amburadul, tapi ketika flashback dan menceritakan kisahnya sendiri, akhirnya sekarang mau menceritakan kisah yang lain untuk masyarakat banyak. Luar biasa loh Coach Diah. Saya salut. Karena biasanya baik. Kepada begini, kenapa? Ya, Mbak Lucy, karena kalau biasanya kalau orang psikologi kan membuat dinamika psikologi itu gampang ya, berdasarkan hasil interview dan hasil assessment itu lebih mudah gitu ya. Tapi ketika menceritakan pengalaman dan kemudian mau, wah ini kayaknya nambah literasi, itu sesuatu hal yang harus digabungkan berdasarkan proses analytical kan. Nah itulah yang agak-agak jadi proses sih sebenarnya. Selalu ada yang pertama kok, ibu-ibu semua ya. Dan ketika yang pertama sudah kita lalui, akan ada yang kedua gitu ya. Dan yang kedua pasti lebih baik dibanding yang pertama. Percaya aja deh gitu ya. Jadi kita sudah memulai dengan satu langkah, ibu-ibu sekalian, 21 Kartini, tinggal langkah berikutnya yang pasti akan lebih baik, kita tunggu lagi kiprahnya nih ya. Nah, ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk sharing 2 dari 21 Kartini. Sekarang ada juga seorang tamu yang luar biasa ya, yang sudah menulis beberapa buku, sebetulnya bukan hanya 2 buku nih. Ya, Mama ambilin tempat kerupuk itu. Mama ambilin tempat kerupuk. Nih kalau Mama ngumpul begini nih ya. Baik, nggak berlama-lama, saya pengen ngajak Ibu Dewi untuk ngobrol nih Bu Dewi, terutama tentang bukunya yang namanya, judulnya aja sudah sangat menarik. Ojar. Nah, boleh Bu Dewi cerita dong Bu Dewi, apa sih buku ini dan kenapa judulnya Ojar gitu Bu Dewi? Monggo. Baik, makasih ya. Aduh, Coach Lucy. Jadi ini ceritanya juga ini sih berkah pandemi ya. Jadi saya ini sudah di atas 60 tahun. Jadi sudah harus mandatory work from home. Jadi sejak pandemi, jadi sejak bulan Maret ya. Maret atau April tahun 2020 itu saya harus kerja dari rumah. Jadi work from home terus ya. Jadi saya tidak pernah ke kantor, yang lain masih giliran, saya tidak. Nah, di buku ini kemudian pada waktu itu saya banyak sekali mencari aktivitas karena pekerjaan yang biasanya saya sangat mobile, tiba-tiba saya harus bekerja di rumah, sehingga saya mencoba banyak hal. Mulai dari berkebun, senam, semua segala macam dicobain dari YouTube ya. Kemudian berjemur, wah semua deh. Terus ngaji, ya ngaji. Jadi saya ikut ngaji bareng online tiap pagi sampai sekarang. Nah ternyata dengan ikut ngaji bareng online itu selalu ada acara beranda di mana ada tokoh-tokoh yang bicara di sana. Dan disitulah saya ketemu ada Coach Huda dari Malaysia yang sharing di situ tentang coaching. Dan saya tertarik. Kemudian awal tahun 2021 ini saya ikut pelatihan coaching. Jadi saya ikut trainingnya, dan pada waktu training itu latihan ketemulah dengan Coach Mia. Coach Mia ini mentoring ya, mentor menulis buku yang 21 hari. Jadi waktu kita latihan coaching, terus Coach Mia bilang, Bu, kenapa sih nggak nulis buku, punya pengalaman segitu banyak gitu. Ya, terus udah gitu saya bilang, waduh, saya nggak ada waktu nih, nggak tahu gimana ya, ribet lah nulis buku tuh, gitu ya. Saya nggak tertarik gitu nulis buku. Enggak. Terus ada satu hal ya. Jadi kemudian dia bilang, ini kan udah usia begini masih mau semangat belajar, masih mau ikut milenial, karena alhamdulillah dikasih umur sampai zaman now ya. Jadi saya yang harus menyesuaikan diri dengan generasi milenial. Ya walaupun kepontal-pontal juga karena gaptek ya. Jadi tapi itu.
Tapi untuk cerita buku ini saya boleh share ya, boleh share Di- screen di- sedikit apa, ya. Oke, diceritakan oke. sedikit, Saya Coach. Ya. saya share screen sedikit ya. Ya, ini mana dia? Oke. Share. Yes. Ini saya. Oke. Iya, udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ya. Kenapa Ojar? Ya, kenapa Ojar? Nama saya tuh panjang. Nama saya Dewi Ojar Ratnakumala. Jadi ini Ojar ini waktu itu karena Kusmia bilang, kenapa nggak ditulis gitu ya? Ini sampai udah umur segini masih terus belajar juga. Teman-teman saya bilang saya kerajinan, rajin banget gitu. Saya sebetulnya bukan rajin karena saya ingin melakukan sesuatu yang baru ya, supaya nggak bosan di rumah. Akhirnya pakai nama Ojar. Buku itu namanya harus spesifik, jangan yang ada di pasaran. Oh, yang ada di pasaran nama Ojar tuh mungkin satu-satunya di dunia, saya bilang gitu. Ajar ada, Anjar ada, Ojar nggak ada. Jarang ya. Jadi jarang, nggak pernah. Saya bilang kalau ada lagi nama Ojar, ketemu deh sama saya ya, kita ketemuan. Kayak Asep kan banyak tuh ya, Asep sedunia, Agus banyak ya. Jadi pasaran banget gitu kan. Jadi itu optimalisasi, optimalkan diri dengan terus belajar ya. Jadi Ojar itu sebetulnya optimalkan diri dengan terus belajar. Kenapa saya bisa seperti ini ya? Akhirnya waktu itu apa yang terjadi? Kata-kata Temia yang luar biasa adalah tulis dong buku yang pakai nama sendiri, nulis nama sendiri di buku ya. Masa bukunya nanti yang nulis namanya ada di buku Yasin. Itu makjelek banget. Ya, saya nggak tahu umur saya sampai umur berapa. Jadi saya ingin menulis buku sebelum nama saya ada di buku Yasin. Dan tiba-tiba nama Ojar itulah yang keluar. Ya, jadi itu nama saya ya. Jadi gede gitu ya namanya. Jadi kalau saya udah nggak ada, siapapun bisa baca gitu ya. Orang yang kenal Ojar. Nah, kemudian kenapa ini saya tulis? Saya ingin kasih ke pembelajar. Jadi saya mungkin seorang pembelajar ya. Saya selalu mengikuti perkembangan zaman dan selalu ingin mengetahui sesuatu yang baru gitu ya. Itu begitu aja ya, lahir begitu aja. Tapi nggak memaksakan diri gitu ya. Bahwa usia itu tidak menjadi halangan untuk terus mengoptimalkan diri ya. Jadi kadang-kadang saya lupa umur juga gitu ya. Jadi saya bergaul dengan yang muda-muda, sekarang dengan coach gitu ya. Banyak coach yang muda-muda gitu ya. Saya ketemu coach, menemui banyak orang dan itu menyenangkan sekali ya. Jadi ini yang saya buat. Nah, terus apa yang saya tulis di sini? Yang saya tulis adalah ini ya. Jadi isi buku itu kenapa ada Dewi Ojar tuh namanya situ ya, Dewi Ojar RK. Itu sebetulnya untuk mengarahkan, karena saya nggak bisa nulis ya. Selama ini saya bekerja di instansi pemerintah dan selalu dalam posisi yang selalu telling gitu ya. Selalu Bu minta arahan ini, minta arahan itu gitu ya. Dengan coaching saya belajar mendengar. Nah disitulah saya melihat, mendengar apa sih sebetulnya? Oh ternyata saya itu banyak mendengar yang tanpa sadar tersimpan di dalam memori saya, alam bawah sadar saya, itu sejak saya kecil. Nah, guru kehidupan saya itu banyak. Jadi guru kehidupan yang utama adalah salah satu guru saya yang membuat saya percaya diri, bisa bekerja, dan bisa terus berkarya sampai sekarang adalah Pak Wardiman. Beliau adalah Pak Wardiman Joyonegoro, itu mantan Mendikbud ya dulu, tahun 2014-2019. Jadi waktu saya bilang sama beliau, Bapak, saya mau menulis buku. Dia bilang, kamu menulis buku? Iya, tapi bukunya sederhana. Saya bilang gitu, bukan buku ilmiah, bukan buku apa-apa. Ini hanya buku aja biasa. Nah, udah akhirnya saya, di situ guru kehidupan saya juga teman-teman saya, dari masa kecil sampai besar ya. Nah, inilah. Jadi orientasi pembelajaran yang saya itu dari masa kecil, kemudian dorongan mengenali potensi diri, kita belajar, saya di psikologi, belajar mengenal apa kelebihan dan kekurangan saya, dan itu membuat saya percaya diri untuk terus berkembang, kemudian merubah tantangan menjadi peluang. Dalam hidup saya banyak sekali tantangannya, dan selalu saya tidak pernah melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang besar, tetapi saya cari peluangnya. Ya, karena selalu saya percaya setiap masalah itu ada jalan keluarnya, tinggal kita perlu sabar. Nah, kemudian arah dan tujuan hidup. Sekarang ini saya ada di mana dan akan kemana. Jadi
arah tujuan hidup saya sekarang adalah berbagi. Jadi apapun itu saya bagikan. Ya, saya tidak berpikir panjang, saya membagikan apa yang saya bisa. Dan kemudian kiasan dari kiasan itu saya seperti akar yang kuat. Ya, jadi ini adalah inti dari ini. Orientasi pembelajaran saya, keluarga adalah sumber belajar saya sejak kita kecil, dari dalam buayan sampai ke liang lahat. Nah, ini sebetulnya yang menjadi beban saya. Kakek saya adalah seorang penulis besar. Dari kecil saya tinggal bersama kakek saya, ya. Saya tidak tahu beliau penulis besar, tapi beliau adalah banyak sekali memberikan nilai-nilai yang mungkin terekam di dalam alam bawah sadar saya. Tapi sejak saya SD, SMP, SMA, selalu menjadi beban karena saya harus menulis, saya harus diikutkan lomba mengarang. Dan itu yang membuat saya no gitu. Tidak bisa menulis. Yang hebat tuh kakek saya, bukan saya gitu ya. Jadi ketika sekarang saya menulis, maka saya berterima kasih dan mudah-mudahan atau tersenyum di sana melihat saya punya buku walaupun jauh sekali dibandingkan bukunya beliau ya. Jadi tahun saya lahir itu tahun 57, kakek saya menulis buku ini, menyalahkan ini tahun 59 kepada saya. Nah, percaya diri itu yang diajarkan sejak kecil. Nah, kita kepada teman-teman semua, belajarlah tidak hanya di sekolah, tetapi juga berorganisasi, ikut dalam berbagai kegiatan, karena itu menumbuhkan rasa percaya diri. Itu adalah life skills, ya, life skills yang tidak hanya kita dapat secara akademis, ya. Nah, ini adalah kunci keberanian. Nah, terus kita mengenali potensi diri supaya kita bisa beradaptasi, ya. Dan ini adalah tantangan profesionalisme. Peluang itu kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi ketika Coach Fatwa menawarkan saya, Coach Dewi ikut ya, nulis buku di Kartini Zaman Now. Saya baru tulis tentang parenting. Ya ampun, saya baru coaching 1 kali parenting. Jadi itu tantangan juga. Akhirnya saya coba juga ya. Dan pada waktu saya dapat pertama kali tantangan adalah dari Pak Habibie. Ketika saya harus membuat satu seleksi kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk bisa sekolah ke luar negeri. Saya bilang bagaimana, jangan sampai gagal. Kesalahan di dalam memanage sumber daya manusia itu irreversible. Jadi jangan sampai gagal. Nah, waktu itu saya tanya, bagaimana saya tahu saya berhasil atau tidak? Kamu akan lihat hasilnya 20 tahun kemudian. Jadi apa yang harus saya lakukan? Lakukan yang terbaik dan dengan sebaik-baiknya. Hanya itu pesannya. Dan itu betul-betul menjadi pemacu. Nah, kemudian yang penting kita punya jurus-jurus. Salah satu jurus yang saya dapat dari Pak Wardiman adalah jangan kalah sebelum berperang. Jadi ketika kita dapat tantangan, kita takut, jangan mundur. Adepin dulu. Kalau nggak sanggup baru kasih bendera putih. Ya. Pengalaman itu hanya didapat kalau dialami. Kalau tidak dialami itu namanya katanya-katanya, ya, kata orang. Jadi alami saja. Mau jatuh bangun nggak apa-apa deh, ya. Terus kita hidup tidak sendiri. Di atas langit ada langit dan di atas paling atas adalah Allah dan Allah itu ada di hati kita. Ya, jadi kita selalu dekat kepada Allah ya. Nah, ini adalah cara kita kemana kita akan belajar. Di mana kita hari ini selalu ada guru yang dihadirkan dalam perjalanan yang kita lewati. Guru kehidupan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di dalam bermasyarakat. Nah, ini adalah apa yang saya lihat, bahwa angin itu tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, tetapi menguji kekuatan akarnya. Ya mungkin harus kuat seperti akar dan juga terus belajar. Jadi intinya itu, Mbak. Jadi buku saya intinya seperti itulah. Jadi buku ini sederhana, sangat ringan dan tidak ribet, karena saya tidak mau ribet ya, karena saya mula-mula saya menganggap menulis itu ribet, tapi tidak. Saya tulis saja recall, memori apa yang saya dapat ya, dan apa yang saya rasakan. Iya, betul. Luar biasa. Bapak dan Ibu sangat inspiring. Mari kita berikan hati kita untuk Bu Ojar. Bapak dan Ibu, Bu Dewi Ojar. Boleh dipasang dong hatinya buat Bu Dewi Ojar. Semuanya, coba saya pengen lihat warna merah semua nih. Wah, luar biasa. Bu Dewi tadi mengatakan ini udah 60 tahun lebih loh, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih di bawah 60 tahun, jangan pernah untuk tidak melakukan karya, karena Bu Ojar yang sudah 60 lebih aja sudah memberikan karya yang luar biasa. Di sini banyak
sekali yang di atas saya yang lucu inspiring, termasuk Dokter Utami, termasuk Mbak Enci itu tadi. Nanti kita tanya Mbak Enci umurnya ya, berapa? gitu ya. Luar biasa. Saya mau tarik sedikit nih, Bu Ojar nih, sesuatu yang tadi saya dapatkan pembelajaran dari apa yang Ibu katakan nih ya, bahwa berkah ya, cara pandang sudah kelihatan ya bahwa Bu Ojar ini adalah seorang pembelajar gitu ya, bahwa pandemi ini dianggap sebagai ada berkahnya loh gitu ya, berkah pandemi, dan selalu ingin mencari sesuatu yang baru, bahkan menamakan dirinya milenial gitu ya. Itu Bu Ojar, milenial itu singkatannya apa coba? Feel like millennial. Feel like millennial, ya, gitu ya. Dan tadi ada yang lintas generasi tapi feel like millennial. Usia nggak menjamin, tenang ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kita lihat aja Bu Ojar. Tadi Bu Ojar mengatakan sesuatu yang sangat inspirasional buat saya nih Bu, ya, bahwa ketika ada sebuah tantangan kita harus bisa melihat peluang dan lakukan yang terbaik dalam melaksanakannya. Terus tadi seperti katakan, jangan kalah sebelum berjuang, dan kalau yang namanya pengalaman itu harus dialami. Kita tahu pengalaman itu penting, maka harus dialami. Yang saya dapat dari Bu Ojar, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, betapa Bu Ojar menjadi sebuah contoh seseorang yang menghargai guru, baik gurunya di masa lalu, guru yang sekarang sedang dialami pengalaman-pengalamannya, maupun tadi ke depannya pun Bu Dewi tadi mengatakan akan terus mau belajar. Jadi memang guru-guru sepanjang hidupnya itu dihargai dan diambil inspirasinya untuk terus-menerus belajar. Menurut saya itu sebuah sesuatu yang sangat inspirasional untuk saya pribadi ya, Bu Dewi ya. Sehingga nanti saya pun mulai akan mengenang guru-guru yang punya banyak peran dalam kehidupan saya. Terima kasih untuk sharingnya malam ini Bu Dewi, luar biasa. Ya. Inilah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, Bu Dewi Ojar, ya, silahkan nanti bukunya dibeli dan dibaca. Nanti setelah dibeli dan dibaca, segera disampaikan kepada orang-orang agar semua orang makin punya kemampuan untuk terus belajar seperti Bu Ojar. Nah, tadi Bu Ojar udah bilang, makasih ya Bu Ojar ya. Saya sekarang mau menuju kepada seseorang yang kata Bu Ojar lebih senior usianya, gitu ya. Ada Bu Enci di sini nih, Bu Enci nih. Boleh nggak Bu Enci? Kita dengerin dari Bu Enci. Bu Enci ini saya izin nih Bapak dan Ibu hari ini menjadi bintang tamu kita. Saya izin untuk membacakan profilnya Bu Enci gitu ya. Iya, Bu Enci ini atau atau nama panjangnya adalah Ibu Sri Bebasari, ya, MSI, ya. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Indonesia Solid Waste Association, ya, INSWA. Lahir di Bandung, sama seperti saya Bu, gitu ya, tanggal 28 Juni 1949. Wow, gitu ya. Masih berkarya sampai detik ini. Menyelesaikan pendidikan di Bandung ya, di ITB gitu ya pada 1979. Boleh tolong di-mute, Kang, ya. Kemudian beliau menjadi tim ahli dan penasehat teknis narasumber di berbagai lembaga nasional maupun internasional. Menjadi Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan, pendiri sekaligus Ketua Umum INSWA, bayangkan Ibu-ibu ya, di 2004 sampai 2020, pendiri dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Perisai, Pusat Pengembangan Riset Persampahan Indonesia, dan pendiri dan Ketua Dewan Pembina Indonesia Waste Forum, IWF, ya. Hingga saat ini beliau masih aktif sebagai pendamping berbagai studi kelayakan persampahan di Indonesia dan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi mau bukti apa lagi Bapak dan Ibu sekalian? Dalam usianya yang sudah senior, beliau masih terus berkarya. Ya, jadi kita mau belajar banyak nih sama Bu Enci nih ya. Bu Enci, boleh dong cerita sedikit apa yang membuat Ibu tidak henti-hentinya berkarya sampai sekarang, ingin terus berkontribusi, padahal udah waktunya pensiun. Monggo, Bu Enci, silakan. Aduh, sebetulnya saya terhormat sekali datang ke sini. Ibu Dewi ngundang saya, padahal mungkin saya bukan siapa-siapa ya, Bu Lucy. Sebetulnya masih banyak yang lebih hebat.
Jadi apa yang mesti ceritakan? Jadi kebetulan saya dulu kuliahnya di ITB itu teknik penyihatan. Nah saat itu juga orang masih pikir apa sih itu teknik penyihatan gitu ya. Ternyata ngurusin air kotor, ngurusin WC, ngurusin air bersih, memang air minum dan pencemaran udara. Nah salah satunya juga apa itu pengolahan sampah. Jadi bidang yang kayaknya nggak keren gitu kan, pembangunan yang itu gitulah aja. Tapi ternyata justru ini kalau dari segi kedokteran adalah ini preventif ya, jadi pencegahan. Jadi kita di apa ya kayak lebih ke public health gitu ya. Nah waktu itu ada kuliah sampah, memang meskipun baru 2 SKS, mungkin waktu itu di Indonesia ya baru satu-satunya lah. Di tempat saya kuliah ada kuliah sampah. Nah, sekarang sih memang mungkin udah 6 SKS. Nah, saya tertarik memang dibanding dengan air minum atau air buangan atau pencemaran udara, ternyata belajar sampah itu sangat multidimensi. Jadi multidisiplin. Jadi bukan hanya engineering gitu kan. Meskipun akhirnya jadi tukang insinyur gitu ya. Itu menarik sekali. Nah, alhamdulillah begitu lulus saya justru saya diterima di BPPT. Tugas pertama saya memang meneliti suatu feasibility study untuk instalasi pembakaran sampah di Jakarta. Jadi Pak Habibie waktu menugaskan melalui direktur saya gitu. Jadi ya kebetulan saya senang dapat pekerjaannya seperti itu. Tetapi tentunya orang masih banyak yang mentertawakan saat itu, gimana sih sekolah tinggi-tinggi ngurusin sampah gitu kan. Karena orang masih aneh, apa sih gitu, kayaknya sepele lah gitu. Sampai hari ini pun ada pertanyaan, oh masih ngurus sampah ya Bu? Gitu. Jadi itu saya bilang kalau nggak ada yang urusin siapa ya Bu ya sampai iya, justru saya balik. Jadi itu pertanyaannya yang salah. Saya bilang selama orang masih hidup, selama orang masih makan minum, itu pasti kita bikin sampah. Saya bilang 100% orang di dunia pasti produce sampah, dan dosa kita itu kira-kira 0,5 kilogram per orang per hari itu sampah kita itu. Jadi makanya nggak aneh kalau Jakarta itu sampahnya sampai 8.000 ton per hari. Jadi kalau seminggu aja nggak diangkut udah Monas ketutup kayaknya gitu. Gitu. Sementara yang belajar sampah saya dapatlah salah satu data di dunia ini yang belajar sampah menjadi ahli sampah itu ternyata less than 1% people in the world gitu. Jadi kurang dari 1%. Jadi orang langka lah gitu. Orang langka ya, Bu Enci ini orang langka ya. Karena apa sih gitu, kayaknya sepele gitu. Meskipun nah itu tahun 80, jadi 41 tahun yang lalu ya. Waduh, 41 tahun yang lalu ya Bu. Iya, jadi belajar terus sampai udah meskipun sudah ya artinya saya suka bilang saya ini baru kok belajar sampahnya baru 41 tahun bilang gitu. Jadi karena belajar terus makin merasa kita tuh sebetulnya masih belum banyak lah gitu. Jadi malah saya kemarin dikritik terlalu diam gitu. Jadi justru makin kita tahu, makin yang bikin statement tentang sampah gitu. Jadi tadi benar kata Ibu Dewi, memang terus belajar. Ternyata belum ternyata. Nah, di sampah ini ternyata benar tadinya saya background-nya tukang insinyur lah katakanlah. Tapi alhamdulillah saya di BPPT. Di BPPT itu saya mendapatkan learning by doing gitu ya. Waktu itu langsung dari Pak Habibie dan ada atasan saya Pak Billy Yudono, kemudian dilanjutin dengan Pak Wardiman ya, di mana saya diajarkan sistem tidak hanya jadi tukang insinyur gitu, sama risetnya pun operation research gitu namanya. Jadi risetnya itu bukan basic research, bukan academic research itu, tapi ini benar operation research gitu. Itu kira-kira. Jadi dia dibilang orang langka lah. Nah,
Dan salah satu yang membuat saya semangat, saya kebetulan tahun 84 saya ketemu seseorang di Tokyo. Beliau itu kepala dinas kebersihan Tokyo ya. Orang kan melihat Jepang itu sampahnya udah keren banget, terus ada bisa jadi listrik, pemilahannya dan lain-lain seperti itu ya. Terus dia mengatakan gini bahwa kita harus bersyukur ini karena pekerjaan yang mulia. Dia yang mengatakan bahwa kurang dari 1% penduduk dunia yang benar-benar belajar sampah ini, sementara 100% penduduk dunia buang sampah. Jadi kita nih jadi very important person gitu. That's true, Bu. Dan akhirnya terus dia bilang, dan ternyata ini bukan hal yang mudah, sulit, tapi cukup menarik gitu. Terus dia mengatakan susahnya seperti apa. Dia cerita gini, kamu tahu nggak saya ini siapa gitu? Saya ini orang paling terkenal di Jepang katanya. Karena apa? Karena saya ini seorang insinyur yang bisa membuat kereta api 4 lantai di bawah tanah. Jadi waktu tahun 80-an itu baru mulai itu kereta api di bawah tanah di Jepang ya. Itu 4 lantai di bawah tanah. Dia sebagai insinyur sipil, dia sangat terkenal karena orang pikir saya tuh pinter. Dia bilang saya tuh pokoknya susah lah bikin kereta api gitu. Tapi Bu tahu nggak, setelah itu saya justru ditugaskan menjadi kepala dinas kebersihan Tokyo, ngurus sampah. Jauh lebih sulit daripada bikin kereta api itu gitu loh. Jadi disitulah kan ini ternyata sangat kompleks gitu kan. Terus saya pikir ya benar juga ya, orang Indonesia pun bikin pesawat terbang udah bisa kok gitu kan, tapi ngurus sampah belum. Sangat kompleks dia bilang, dan tapi ini pekerjaan mulia, ribet lah pokoknya, banyak faktor gitu. Tapi saya happy dia bilang gitu. Karena apa? Pokoknya nanti kalau saya mati, saya ditanya Tuhan, saya ada jawaban lah bahwa saya ini nggak mau bajir, dia bilang gitu, bahwa saya mengerjakan manfaat ya untuk banyak mengerjakan sesuatu yang sangat kompleks gitu kan. Ternyata benar juga, dan memang benar sangat sedikit, dan disitulah akhirnya saya belajar benar, bukannya engineering ternyata sangat multidimensi, semua ilmu harus masuk gitu ya. Antara lain ada 5 aspek penting, yaitu not only engineering jadinya ya, aspek hukum, kelembagaan, aspek pendanaan, sosial budaya, teknologi. Jadi kalau kita hanya banyak aspek teknologi saja, yang 4 itu enggak. Nah, terus kenapa begitu? Nah, terus bilang, kamu tahu nggak kenapa Jepang bisa seperti ini? Karena undang-undang sampahnya itu udah 100 tahun yang lalu, begitu. Jadi waktu itu waktu Indonesia belum punya undang-undang sampah ya tahun 84. Kemudian dari segi kelembagaan dia bilang menterinya pun ada 16 menteri, dia bilang yang menyusun itu. Pemerintah serius ya Bu ya dalam menangani sampah. Iya, contohnya misalnya kalau kita bicara polisinya, menterinya sendiri, hukum menterinya sendiri gitu. Jadi bukan hanya menteri LH, dia bilang gitu. Oh iya ya. Terus pendanaan berapa rupiah sih per ton dan lain. Jadi semua hanya ada sosial budaya, pendidikan. Jadi bilang sampai butuh 100 tahun untuk orang bisa budaya gitu. Dan ternyata waktu saya ke Singapura pun, Menteri Singapura mengatakan baru 40 tahun, dia bilang Singapura pun belum budaya, Bu, kita baru law enforcement, dia bilang gitu. That's why, itulah kita kenapa Ibu tadi mengatakan baru 41 tahun belajar ya. Iya. Nah, Bu Enci, menarik sekali kalau kita tadi mendengarkan Bu Enci menceritakan tentang pengelolaan sampah. Jadi memang ternyata sangat kompleks ya, tidak seperti yang kita duga nih. Namun saya tertarik untuk melihat dari sisi yang lain nih, Bu Enci nih. Kita nih semuanya para penulis-penulis, pendengar-pendengar, para pembelajar-pembelajar hadir di sini justru pengen tahu apa sih yang membuat Bu Enci itu mau terus berkarya, belajar sampai di usia sekarang gitu. Banyak kan kalau kita lihat di sekitar kita orang-orang yang sudah mencapai usia tertentu udah leyeh-leyeh gitu ya. Tapi kok kayaknya Bu Enci masih gaspol gitu. Nah, ini sebetulnya ada apa nih Bu? Kasih tipsnya dong sama kita Bu supaya kita pun menjadi punya semangat seperti Bu Enci nih. Ya, saya merasa memang masih banyak PR ya. Jadi masih banyak PR. Jadi mungkin baru sekian persen yang contoh lah sekarang sampah masih berantakan dan lain-lain. Dan
salah satu yang mungkin saya punya pengalaman yang cukup lumayan itu pada saat saya menggagas undang-undang sampah. Karena kan, jadi kita kalau ke luar negeri itu jangan melihat teknologinya saja, tapi tadi lihat semua ya, lihat undang-undang. Dan akhirnya saya mendorong pemerintah supaya membuat undang-undang sampah. Dan saat itu saya dibilang rada gila gitu kan, katanya gimana sih Ibu Zidi, aduh sampah aja mas harus bikin undang-undang gitu kan, undang-undang yang ada aja banyak nggak jalan gitu. Ini mau terus saya bilang benar sih undang-undangnya banyak nggak jalan. Tapi sekarang kalau tidak ada undang-undang kita mau ngomong pakai apa? Kita mau berantem pakai apa? Sampai akhirnya tahun 2005 ada 157 orang meninggal korban ada TPA sampah longsor di Leuwi Gajah Cimahi. Itu 157 orang meninggal kayak tsunami, 2 desa hilang. Sampai hari ini yang terdakwa siapa belum jelas gitu kan. Karena peraturan undang-undangnya itu mau berapa ratus lagi orang meninggal gitu. Dan akhirnya saya didorong oleh DPR saat itu. Jadi tapi butuh 8 tahun. Jadi sejak saya bisa mulai gagas itu kira-kira usul tuh tahun 2000, undang-undang baru lahir 2008. Jadi tapi disitulah akhirnya saya ingat yang teman saya di Tokyo itu, berarti kalau besok saya dipanggil Tuhan paling tidak udah bikin undang-undang. Iya. Gitu. Benar. Terima kasih Bu. Itu saya belum bisa bikin buku kayak Bu Dewi, jadi maksudnya udah bikin undang-undang yang artinya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, akhirnya sekarang kan ada turunannya, ada Perpres, Permen, sampai harus kita bikin peraturan tingkat RT. Jadi peraturan ini penting banget gitu kan. Misalnya kalau tingkat RT itu misalnya bahwa setiap rumah harus punya tempat sampah gitu kan. Terus peraturan kedua, tempat sampah itu harus cantik. Tempat sampah itu harus bersih. Sama kayak kita harus dicuci lah tiap hari, sama kayak piring gelas gitu kan. Masa mobil sama motor aja dicuci. Jadi di sinilah akhirnya begitu kita bicara sosial budaya, bahwa saya melihat budaya seseorang itu dari tempat sampahnya, dari WC-nya gitu. Jadi kalau kota yang modern itu kalau truk sampahnya cantik gitu kan, TPA-nya cantik. Nah, rumah yang modern juga kalau tempat sampahnya cantik, WC-nya cantik. Jadi bukan hanya ruang tamu. Nah, ini ternyata butuh waktu karena kita masih budayanya budaya pamer ruang tamu, pamer teras, bukan pamer tempat sampah gitu. Kita ngelihat justru ngelihat seseorang dari situ gitu. Nah, sekarang sementara ini perencanaan kota pun masih jauh dari cita-cita itu ya. Jadi bikin rumah nggak bikin WC, terus bikin kota juga nggak bikin TPA gitu. Rata-rata tempat pengolahan sampah kita itu masih primitif gitu. DKI saja buang sampahnya masih ke tetangga. Jadi kayak bikin rumah tapi WC-nya masih di tetangga. Terus juga ini bukan karena miskin ya, karena ruang tamunya cantik gitu ya, tapi tempat sampahnya primitif gitu, kotor malah kadang-kadang masih dibuang ke sungai. Ini pembangunan manusia, ternyata makanya saya terus belajar jauh lebih sulit daripada bikin mesin gitu. Saya kalau belajar mesin pembakaran sampah, bikin kompos itu di Jerman cukup sebulan 2 bulan, sudah membangun manusia yang lebih sulit ya Bu ya. Iya, karena kalau bikin mesin itu ya mau di Prancis, mau di Ciamis, di mana mesin tuh sama lah kayak kita mesin mobil, sama lah paling yang berubah-ubah tuh cuma elektroniknya gitu. Tapi pembangunan manusia atau penyuluhan, jangankan beda negara, beda kelurahan aja, beda desainnya. Dan ternyata kalau bikin mesin kita bisa 1 tahun, 2 tahun, tapi membangun manusia ada yang 10 tahun, yang 100 tahun tadi Bu. Ada yang 1 jam gitu kan. 1 jam juga bisa, asal ada sistemnya gitu. Contoh misalnya saya kan tiap tahun ngirim trainer ke Singapura ya sebelum pandemi ya. Itu cuma terbang nih 1 jam. Begitu sampai di Singapura dia langsung disiplin. Jadi ada 1 jam bisa berubah gitu, asal sistem pemerintahnya sudah ada. Jadi manusia itu bisa direkayasa oleh engineering. Oleh karena itu saya kalau bikin penyuluhan atau training bukan di bawah, justru harus ke decision maker gitu. Nah, waktu bikin undang-undang berarti kan saya menyuruh presiden, ayo presiden bikin undang-undang
gitu kan. Dan kebetulan alhamdulillah Tuhan suka ngasih jalan. Waktu itu pernah sempat saya langsung memang nulis surat ke presiden waktu itu, Pak SBY ya, karena kebetulan saya sebelumnya menjadi salah satu peserta di rombongan beliau kunjungan, disisipkanlah bahwa undang-undang ini sudah harus perlu terbit. Alhamdulillah terus terbit gitu. Terbit. Orang DPR bilang, wah ini ada dukun beranaknya. Jadi Bu Enci, kalau dilihat tadi undang-undang sudah penting gitu ya. Kalau yang punya sebuah tujuan yang belum tercapai masih sampaikan ke kita nih ya. Sebetulnya di kepala Ibu saat Ibu pergi dari dunia inilah gitu ya. Legacy Ibu tuh apa pengennya Bu? Sebetulnya. Ya, saya kepengen bahwa pengelolaan sampah, kebersihan itu harus sudah sejajar dengan pembangunan lain. Contoh misalnya airport kita sudah bintang 5 ya, sudah bintang 5. Ya. Tapi kalau ngelihat pengelolaan sampahnya masih primitif gitu. Lihat truk sampah masih netes-netes gitu. Saya mau iya, jadi truk sampah tuh kan biasanya cantik ya, jadi tertutup dan mahal. Dan kalau kita di rumah pun sebenarnya WC itu lebih mahal dari ruang tamu. Jadi karena kebersihan adalah investasi gitu. Kenapa WC lebih mahal dari ruang tamu? Karena perlu teknologi gitu. Kalau ruang tamu sih pakai tikar juga nggak dosa kan gitu loh. WC Nah, perlu ini teknologi sekarang ya, sekarang ini belum sejajar nih, saya masih gemes gitu. Kok beli mobil mewah bisa, tapi beli truk sampah nggak bisa. Malah truk sampahnya tuh mesti. Iya. Berarti itu ya Bu, pengen supaya pengelolaan sampah itu sejajar dengan pembangunan-pembangunan yang lain. Itu yang gitu loh. Jadi modernnya jangan sepotong-sepotong gitu loh. Ruang tamunya udah modern tapi gitu loh. Luar biasa Bu Enci, terima kasih atas sharingnya. Kita tadi mendapatkan jawab Bu, tapi kalau boleh saya simpulkan dulu tuh Bu Enci ya, tadi dari yang Ibu katakan gitu. Teman-teman semua, para ibu-ibu ya, di sini kita ketemu dengan seseorang yang katanya tadi di awal mengatakan, saya kan bukan siapa-siapa, aduh masih banyak orang yang lebih baik dari saya. Itu kan sangat rendah hati ya ibu-ibu, setuju nggak ibu-ibu semuanya? Kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Enci, kita semua terpesona ya, gitu ya. Pekerjaan yang sangat tidak mudah, negara lain bahkan 100 tahun baru bisa mencapai sebuah hasil, gitu, dan Indonesia masih banyak belajar. Dan tadi Bu Enci mengatakan sesuatu yang sangat spesial nih Bu, bahwa apa sih yang bikin Bu Enci itu pengen terus-menerus belajar dan berkarya adalah karena Bu Enci pengen sekali mengerjakan PR-nya, supaya suatu saat pengelolaan sampah itu sejajar dengan pembangunan yang lain ya. Jadi mikirnya udah se-Indonesia, untuk Indonesia gitu ya, luar biasa. Terima kasih loh Bu Enci untuk sharingkan energi positif, semangat yang luar biasa di malam hari ini. Nah, pasti Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir ada pertanyaan nih gitu ya. Saya buka 1-2 pertanyaan sebelum nanti kita akhiri dengan satu hal dari Hafasa. Boleh Bu, Ibu-ibu, Bapak-bapak, ada yang mau ditanyain nggak sama Bu Enci? Kapan lagi nih ketemu Bu Enci? Silakan. Siapa yang mau tanya nih? Di chat juga ada beberapa komen-komen Bu gitu ya. Buat buku Bu tentang kebersihan rumah dan kamar mandi plus pengelolaan sampah limbah rumah tangga tuh Bu, katanya begitu Bu ya. Ada usulan. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Dikit dong? Mangga, silakan. Monggo. Menunggu yang lain ya. Pengen dapat gambaran nih dari Bu Sri ya. Tadi kan katanya hotelnya sudah bintang 5 ya. Terus tolnya sudah bintang 5. Nah, tadi kan baru kita dengar tuh kamar mandi harus cantik, terus sampahnya cantik. Nah, seperti apa sih Bu Sri pembangunan atau persampahan bintang 5 itu gitu ya? Boleh nggak dikasih gambaran sedikit tentang kita? Karena Bu Sri kan sudah keliling dunia juga nih terkait hal itu gitu. Pengen dapat gambaran. Maksudnya pengelolaan sampah yang bintang 5 ya? Iya, kalau tadi kan kita udah bisa kebayang tuh bandara bintang 5, kita lihat aja sekarang terminal 3 gitu kan, tol bintang 5. Nah, saya tuh masih pengen dapat gambaran lebih jelas dari Bu Sri, persampahan bintang 5 itu seperti apa?
Gitu. Oke. Jadi pokoknya pertama nggak ada sampah ke sungai, nggak ada sampah ke laut. Sekarang kita kan masih banyak kita melihat sampah yang berantakan ya. Jadi biasanya dari rumah pun tempat sampahnya udah cantik-cantik, kemudian udah pemilahannya pun sudah berbagai macam ya. Ada sampah kertas sendiri dan lain sendiri gitu. Kalau kita jangankan begitu, buang sampah di tempatnya aja masih belum gitu kan, itu belum mantik. Nah terus kemudian setelah ke sana juga itu apa namanya sampahnya juga diolah. Kalau misalnya di beberapa kota besar itu untuk pertama kali biasanya sampahnya itu diolah itu malah jadi apa ya, tempat pengolahan sampahnya tuh kayak mall, kayak hotel. Jadi kita nggak tahu kalau itu sebutnya tempat sampah. Jadi udah kayak hotel, kayak mall. Kita juga masuk buka sepatu gitu, terus semuanya computerized dan hasil sampingannya tuh sampahnya bisa jadi listrik gitu. Jadi apa ya? Kalau kita ke Singapura, jadi jangan belanja aja, lihat kebersihannya Singapura. Terus aspek hukumnya juga, kelembagaannya sudah jelas, dendanya juga jalan gitu. Nah, di Singapura itu waste installation plan-nya, instalasi pemakanan ada 6 tuh besar kayak mall, kayak hotel gitu. Kita belum punya satupun. Jadi kita malah melihat tempat sampah itu masih jorok, masih bau gitu. Kalau yang sudah bintang 5 tidak. Jadi sama kayak WC juga, kalau WC bintang 5 udah bisa di dalam kamar gitu kan. Sementara WC kita tuh ibaratnya masih WC cubluk gitu. Jadi masih di kebun orang. Jadi pengelolaan sampah itu masih primitif, dibuang tanpa ada treatment macam-macam, kalah sama kucing gitu. Jadi kucing aja kalau buang kotoran masih dicium, ditutup lagi, cium, tutup lagi. Kita enggak. Jadi kalau suatu saat mau saya ajak jalan-jalan nih, sampah DKI yang 8.000 ton kemana? Itu ke TPA Bantar Gebang. Di sana gunung sampahnya sudah 50 meter. Kemudian ada pemulung yang ngorek-ngorek sampah, dan itu menurut saya menyedihkan sekali gitu dibandingkan airport yang sudah bintang 5. Jadi ibaratnya ruang tamunya sudah bintang 5, WC-nya masih WC di kebun orang gitu. Iya. Gitu. Kalau benchmark kemana Bu Sri? Kalau kita mau benchmark negara apa nih? Benchmark paling dekat sih Singapura kalau di Asia ya. Kalau Jakarta tuh mirip lah di Singapura. Dan di Singapura itu memang dia juga dia bilang baru 40 tahun, 50 tahun, jadi masih belum apa ya, belum budaya. Mereka masih law enforcement, tapi kan dendanya udah jalan. Kita law enforcement aja belum kan. Nah, terus kita juga harus belajar berapa sih iuran sampah di sana. Ternyata $20, $20, 25, 20 itu sekitar Rp200.000 per bulan. Jadi, nah kalau di Indonesia rata-rata kita bayar sampah masih ada yang 5.000, 2.000 gitu. Apakah itu miskin? Tidak. Karena bayar listrik sudah 1 juta. Nah, saya ngiri kok bayar listrik bisa 1 juta, bayar sampah cuma 5.000. Nah, banyak sekali harus benar-benar dibenahin. Kemudian kalau anggaran negara ya, ternyata anggaran negara di kota, di APBD, anggaran pengelolaan daerah gitu, sampah tuh cuma 0,0 sekian persen. Terus saya bandingkan pendidikan kan 20%, kesehatan 10% gitu. Nah, sampah cuma 0,0 sekian persen. Jadi yang tadinya harusnya WC-nya bintang 5, jadinya WC-nya cuma WC cubluk di kebun gitu. Nah, cuma nggak diolah, nggak pakai terpal ya, Bu Sri ya. Ya? WC-nya pakai terpal gitu Bu di Sri? kebun gitu. Terus sampahnya, nah kemarin saya bilang ini metropolitan, terus sampahnya netes pakai terpal gitu. Kayaknya padahal mondar-mandir ke luar negeri, nggak pernah melihat itu. Bedanya negara maju yang bersih dengan kita tuh memang di sampah. Contoh misalnya kita airport udah punya, mall udah punya, night club aja udah punya misalnya yang sama ya. Tapi begitu lihat kebersihan kita masih tinggal. Jadi saya titip kalau jalan-jalan ke luar negeri, belajarlah tentang kebersihannya gitu. Nah, dan kebersihan itu investasi. Jadi sampahku tanggung jawabku, kebersihan dan investasi. Bu Sri, kebetulan ada yang bertanya nih Bu Sri ya, ada Coach Embong, ada Mas Embong sama
satu lagi Bu Leli yang tadi ngangkat tangan nih. Ya. Ibu Embung. Oh, Ibu mohon maaf, Ibu Embung. Silakan Bu Embung, silakan. Ibu Embung, silakan Bu Embung. Terima kasih. Yang pasti saya salut dengan Bu Dewi Ojar, teman baru saya, tapi kayaknya udah akrab karena kami membuat buku juga kemarin. Terima kasih Bu Ojar sudah mengundang saya. Kemudian saya mungkin terfokus kepada Bu Enci. Tadi saya mungkin pemula atau pemain baru dalam mengutak-ngatik sampah nih Bu. Mengapa saya katakan gitu? Saya sudah terbiasa memilahkan sampah bekas di dapur ya, misalnya bekas sayur dan sebagainya. Saya kumpulkan, itu sudah menjadi kebiasaan saya. Kemudian saya tumpukan, saya kasih IM4, kemudian jadilah dia hancur, lembur. Saya gunakan untuk pupuk. Tapi memang tidaklah seperti pengelola yang besar, tapi itu harus dilakukan sehari-hari. Yang kedua Ibu, 3-4 tahun yang lalu saya termasuk yang memang gemes juga nengok sampah plastik berserakan. Akhirnya saya belajar di YouTube, saya tengok sana sini, saya akhirnya bikin ecobrick Bu, ecobrick. Terus saya karena orang-orang melihat aneh barang yang saya kerjakan, botol yang berisi sampah itu, akhirnya saya juga mengajak pelan-pelan, pertama anak-anak saya di rumah, kemudian tetangga-tangga, kemudian saya bawa ke PKK, kemudian saya bawa lagi ke STK Bu, ada sekolah mengajak saya ke beberapa kecamatan minta. Nah, namun saya terbentur dengan tenaga. Akhirnya saya agak terseok-seok memperjuangkan itu, tapi paling tidak di rumah saya. Sisa makan lontong, sampahnya saya bersihkan sedikit, nanti udah agak kering, saya baru masukkan ke. Intinya, Ibu, kalau kata orang, kalau mau berubah memang dari diri sendiri, cuman sampai saatnya saya terseok-seok. Jadi dengan berita Bu Dewi 41 tahun sudah bergelut dengan sampah, baik secara teori dan sebagainya, mungkin sebagai pelaku juga, rasa kepengen belajar jauh lagi dengan Bu Enci ini. Gimana caranya Bu? Gimana caranya saya bisa belajar? Mungkin kasih tips kali Bu, atau mungkin ada jalur di mana bisa ditindaklanjuti nanti bertemu dengan Ibu gitu, supaya bisa belajar lebih lanjut. Bisa sih. Jadi saya sebenarnya juga suka ada training berbagai tahap lah ya, ada training buat ibu-ibu, ada training buat wali kota, ada training buat decision maker, jadi ada sendiri juga pengajarnya. Itu juga suatu hal yang bagus gitu. Cuman memang kalau dari atasnya, dari pemerintahnya, jadi akhirnya teman-teman yang udah membuat sesuatu itu tadi tidak sustain, dan kalau kita lihat statistik masih sekian orang, ini mungkin baru sekian. Jadi kalau dari pengurangan sampahnya, tetapi dari segi partisipasi masyarakat, dan itu tuh udah sesuatu yang bagus, tapi ini butuh waktu karena ini masalah pendidikan, jadi butuh waktu. Jadi saya bagi ada jangka menengah, ada jangka pendek, menengah, dan 8.000 ton ini gitu. Nah, untuk yang di rumah itu bagus sekali, itu paling ideal, tetapi ini perlu waktu. Jadi ini program jangka panjang. Meskipun mungkin baru 1 rumah, baru 2 rumah dari sekian juta rumah ya, memang agak landai. Nah, tentunya harus kombinasi dengan yang ribuan ton tadi. Kemudian, nah salah satu ini juga yang membuat saya merasa ada sesuatu gitu ya, yang kurang adil ya. Jadi waktu saya menyusun undang-undang itu, salah satu yang saya masukin di pasal 15 adalah bunyinya seperti ini. Produsen harus bertanggung jawab terhadap produknya dan kemasannya yang tidak bisa terurai secara alam. Jadi kalau di bahasa Jawanya extended producer responsibility gitu.
Jadi saya itu suka miris yang ibaratnya yang memproduksi itu pabrik kemasan, pabrik plastik, tapi kok ibu embung yang pusing gitu loh. Kok ibu Bebasari yang pusing, yang jualan siapa, yang produksi siapa. Ini adalah satu pendekatan hukum harusnya, peraturan gitu. Jadi saya lagi berjuang itu. Jadi kalau harusnya yang bertanggung jawab juga produsen. Jadi yang siapa sih sebetulnya sumber sampah itu? Selama ini kan selalu dibilang kita sumber sampah. Padahal kita ini cuma konsumen. Sumbernya itu ya pabrik itu sama pengecer. Jadi kalau ibaratin narkoba, kita ini cuma pemakai. Sekarang si pabrik dan pengedarnya itu siapa? Pada saat saya majuin ini, jadi saya kepengen, contoh saya punya bukti ya. Itu dari mereka sendiri. Contoh misalnya Indofood. Indofood itu punya, katakanlah dia sampah Indofood yang misalnya mie instan itu 16 miliar lembar per tahun. Terus masa tanggung jawab Ibu Unci gitu. Bu Unci, tampaknya masih ada beberapa penanya nih, karena waktu juga saya akan lanjutkan, nanti mungkin bisa dilanjut bumbung ya untuk ngobrol lagi sama Bu Unci ya. Seri kedua. Seri kedua. Ini dulu nih. Saya diundang. Kalau soal sampah saya diundang. Iya, bumbung. Silahkan. Ya, siap. Saya perlu transfer ya, karena tadi usia saya kan udah 72, jadi ya, ditunggu jadi nanti sesinya kita akan sedang bikin nih Bu, ntar minta sama Coach Fatwa nih ya. Saya coba tanggapi dulu mungkin satu orang lagi, ada Bu Leli, sementara Pak Adib sama Mbak Mia boleh di-chat pertanyaannya supaya nanti bisa kita bacakan untuk menyingkat waktu. Mbak Leli dulu deh, Mbak Leli silakan Mbak Leli. Ada yang mau disampaikan? Ibu Lucy, terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena menjaga stabilitas internet. Maka, Ibu. Ya baik, Ibu Sri, menarik sekali materinya bahwa saya ini adalah di posisi pernah di satu tempat bekerja di Jakarta yang udah mendekati sistem kebersihannya di Singapura, mirip-mirip seperti itu Bu. Jadi saya sudah pindah dari provinsi itu ke provinsi lain di Indonesia yang sistem kebersihannya itu jauh gitu. Jadi sebenarnya di ide itu udah ada. Jadi saya menemukan kenyataan, oh ternyata di sini begini. Diri saya juga sangat tidak nyaman, anak saya juga tidak nyaman. Apalagi dia pergi ke public area atau ke sekolah kemana itu, dia banyak bertanya gitu. Kenapa begini Bunda? Kenapa begini Bunda? Saya banyak sekali ide dari apa yang sudah pernah saya alami di sekitar puluhan tahun di tempat tersebut, di salah satu tempat yang saya sebutkan tadi. Mungkin saya bertanya ke Ibu tentang pembangunan manusianya untuk merubah itu. Saya pengen lebih belajar agar apa-apa yang tentang kebersihan, sistem kebersihan yang saya tahu itu bisa saya sampaikan atau bisa dilakukan perbaikan sedikit demi sedikit di tempat saya yang baru sekarang. Begitu Ibu. Terima kasih atas tanggapannya. Monggo Bu. Ya. Sekali lagi memang pembangunan manusia itu tadi kan jauh lebih. Tapi tadi kalau saya lihat di Singapura ternyata manusia itu bisa direkayasa ya oleh sistem. Buktinya tadi orang Indonesia terbang 1 jam ke Singapura langsung berubah, langsung disiplin di sana gitu. Dalam 1 jam langsung berubah gitu. Kenyang juga langsung berubah. Jadi akhirnya pembangunan manusia atau partisipasi itu direkayasa oleh sistem. Oleh karena itu saya sangat berjuang bahwa pemerintah harus bikin dulu sistemnya. Gitu. Kenapa orang begitu 1 jam ke Singapura bisa disiplin? Ya karena sistem persampahan di Singapura sudah jadi gitu. Jadi pemerintahnya udah bikin. Makanya saya selalu bilang kepada pejabat-pejabat, Bapak jangan nyuruh-nyuruh orang milah ya kalau truk sampah Bapak masih belum terpilah misalnya kayak gitu. Jadi pelayanan dulu 100%. Jadi memang ini perlu waktu gitu. Kemudian juga kita ada juga satu pendekatan dari saya minta juga misalnya Kementerian Agama, bukan hanya Kementerian Pendidikan saja, karena pembangunan manusia itu bisa aja kan melalui masjid, melalui gereja kayak gitu. Jadi apalagi di Muslim itu kan ada
hadis yang mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Tetapi saya masih melihat, tadi kebetulan saya juga baru diskusi dengan imam besar Masjid Istiqlal ya. Kita lagi berdiskusi, kadang-kadang masih banyak tuh masjid yang sampahnya masih kotor, tempat wudhunya, tempat wudhu masih, toiletnya gitu kan. Padahal udah ada fatwa MUI juga bahwa buang sampah sembarangan itu haram gitu. Jadi kita kadang-kadang pinter bikin peraturan tetapi belum pinter sosialisasi. Nah, sosialisasi itu ternyata juga harus harus profesional, kita juga harus bayar ahli gitu. Ini karena saya bilang ini ternyata kata orang komunikasi, sosialisasi itu mungkin juga sudah harus seperti iklan. Nah, iklan itu kan biayanya ada yang kalau orang produk ya itu 30% biasanya dari biaya produk. Jadi kalau kita bikin peraturan misalnya undang-undang berapa 10 miliar misalnya ya, sosialisasinya harus 3 miliar. Kenapa? Kita harus bayar orang komunikasi, bayar orang iklan, itu kan nggak murah. Tukang insinyur nggak bisa gitu. Nah, menarik ya Bu Enci ya. Terima kasih atas jawabannya. Ini kata Coach Mia, dia mau bicara sebentar aja katanya. Silakan Coach Mia. Kalau begitu, terakhir ya Ibu Bapak karena waktu, silakan. Baik. Terima kasih. Ini karena momennya buku, Ibu Enci, saya mau nyaranin Bu Enci nih bikin buku juga kayak Ibu Dewi Ojar sesuai dengan namanya dan launching di 22 Desember. Saya izin usulan judul buku, namanya Sri Bebasari adalah bebas sampah setiap hari. Itu aja sih. Terima kasih. Jadi coba sebentar kok ngomongnya. Silakan. Terima kasih Coach Mia. Pokoknya kalau ada Coach Mia, ada kompor. Langsung kompornya meleduk. Akronimnya main. Benar nggak sih? Mas Dari bebas sampah setiap hari. Jadi memang namanya gitu ya. Super deh, keren. Super deh Coach Mia ya. Bu Enci, terima kasih banyak untuk segala sharingnya. Kami jadi memahami persoalan sampah itu sebetulnya sangat kompleks dan ujung-ujungnya juga dengan persoalan manusia, budaya manusia, gitu ya Bu Enci ya. Jadi kita punya PR besar bersama-sama supaya jangan hanya 1% orang di dunia ini yang mikirin sampah gitu ya. Terutama di Indonesia juga makin banyak orang yang sadar akan bagaimana kita bisa mengelola sampah paling tidak di rumah sendiri gitu ya Bu Enci ya. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Pengen sebetulnya ngobrol lebih banyak sama Bu Enci. Coach Fatwa mungkin bisa dibikinkan seri khusus untuk Bu Enci setelah terbit ya. Tadi pengelolaan sampah bebas sampah setiap hari. Bukunya Bu Enci berikutnya kita akan bedah buku sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa ngobrol sama Bu Enci. Hatur nuhun Ibu, terima kasih banyak matur nuhun atas sharingnya yang luar biasa, mencerahkan kita semua ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai kepada acara kita yang terakhir. Saya kembalikan dulu ke Coach Fatwa nih ya. Coach Fatwa ada sesuatu yang istimewa kayaknya ya dari Hafasa nih ya. Ya nggak sih? Ada video-video yang menarik katanya yang mau disampaikan. Tapi belum selesai, mungkin Dayang Akbar bisa bantu ya karena belum dikirim ke saya. Apakah sudah bisa ditayangkan? Namanya juga surprise gitu ya. Oke. Coach Fatwa katanya kelihatan ganteng malam ini. Siapa? Ini Pak Tukiman apa Ibu Tukiman nih? Gak apa-apa, boleh. Silakan. Mas Akbar, monitor. Ya, Pak Akbar. Monitor, silakan. Bu ada beberapa. Kenapa? Bu Yelis? Ada yang mau tanya Bu Yelis. Mohon maaf Bu, kayaknya karena waktu kalau boleh di chat ya Bu. Kita sudah jam 9 akan kita tutup sebentar lagi. Mohon di chat nanti kita akan sampaikan langsung kepada pihak yang akan menjawab untuk ditindaklanjuti. Sekali lagi bukan tidak mau menanggapi tapi waktu juga yang memisahkan kita. Saya serahkan ke Pak Akbar. Silakan Pak Akbar untuk memberikan surprise kepada kita semua. Ada apa ini? Izin Coach ya. Tadi saya minta beberapa yang video testimoni dari ya. Penulis cuma belum sempat ditayangkan Coach Lucy. Oh iya dong. Yang testimoni betul, testimoni. Nah, suaranya belum kedengaran. Ini Coach Dewi.
Coach Sari. Sambil menunggu Coach Ibu Yelis, nanti Ibu Mia akan menghubungi Ibu ya untuk menjawab pertanyaannya ya. Bu Mia ada yang tanya gimana caranya menulis buku untuk pemula. Nah, itu bidangnya Bu Mia. Nanti Bu Mia akan hubungin Bu Yelis. Suaranya belum keluar. Monggo, silakan. Cara saya untuk Ya, nanti Bu Yelis saya bantu juga. menjangkau teman-teman. Bisa diulang, Mas Akbar? Mas Akbar, boleh diulang sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan saya Dwi Ratnasari. Saya berdomisili di Kota Bekasi dan saat ini saya berprofesi sebagai coach, trainer, dan juga notaris di Kota Bekasi. Pengalaman yang luar biasa ketika diminta untuk melakukan kontribusi dalam buku Kartini Coach Jamanau. Kepercayaan yang diberikan oleh Coach Fatwa ini luar biasa bagi saya. Karena menurut saya ini menjadi Suara. Dewinya kecil sekali suara. Dari videonya, Coach. Bisa dibesarin, Coach Akbar? Kenapa dengan buku ini? Suaranya dikencengin? Dari rekaman, Coach. Adalah salah satu cara. Oh, oke. Iya. Jadi saking halusnya kita nggak bisa denger nih, Coach. Pelan. Oke. Baiklah, kalau begitu ya. Bisa mungkin berikutnya, Coach, karena aku nggak kedengeran sama sekali. Boleh Mas Akbar di ini? Pasang video yang lain, ada usul dari Pak Tukiman nih. Perkenalkan, saya Nurjaya dari Kota Jayapura. Ini Coach Nurjaya. Saya seorang ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang saat ini diamanahi untuk menyelenggarakan atau mengurus pendidikan di bidang pendidikan masyarakat, yaitu pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan keluarga. Selain itu, saya juga seorang professional coach dari 3.0 ESQ. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bersyukur bisa berkontribusi pada penyelesaian atau terbitnya buku Coach Fatwa yang kedua ini yang bertajuk Kartini Coach Jamanau. Mengapa saya sangat bersyukur? Karena tentunya buku ini akan dibaca oleh banyak sekali wanita-wanita hebat di luar sana yang insya Allah akan sangat bermanfaat karena ini adalah kumpulan dari tulisan-tulisan para Coach Kartini yang datang dari berbagai latar belakang dan tentunya dengan pengalaman-pengalaman di bidang masing-masing. Ya, seperti saya menuliskan tentang bagaimana saya mempraktekkan ilmu coaching yang saya dapat dari ESQ untuk Papua ya, luar biasa. Ya, ada sedang mogok belajar. Hasilnya saat saya mempraktekkan luar biasa dampaknya. Nah, untuk Bapak Ibu, para pembaca sekalian, selamat membaca buku Coach Fatwa yang luar biasa ini. Akan ada insight yang Bapak Ibu dapatkan, akan ada pesan yang tersurat di dalam buku ini, bagaimana menjadi seorang coach untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk diri sendiri. Kemudian, mengapa ini menjadi penting? Karena sekali lagi buku ini berisikan tulisan-tulisan dari sharing dari para coach yang luar biasa, yaitu perempuan-perempuan yang berkemajuan, yang selalu mengupgrade diri, yang selalu berkontribusi untuk menebar manfaat. Harapan saya, buku ini benar-benar sampai kepada semua perempuan-perempuan atau wanita-wanita di luar sana, sehingga bisa menjadi bahan untuk lebih mengupgrade diri, untuk lebih mengeksplor diri, menambah ilmu tentunya, untuk melaksanakan tugas keseharian sebagai seorang ibu, sebagai abdi masyarakat, atau tugas-tugas yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kagani dan saat ini saya berdomisili di Jepang. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Coach Fatwa. Akhirnya buku Kartini Coach Jamanau terbit. Saya senang sekali saya bisa berkontribusi dalam buku ini dan pastinya saya nggak sabar juga untuk membaca cerita-cerita dari Kartini Coach lainnya.
Yang pasti teman-teman harus membeli dan membaca buku ini karena di dalamnya saya yakin dan percaya banyak banget cerita-cerita yang menginspirasi, cerita-cerita yang menyentuh hati, cerita-cerita yang membuat kita berseri-seri. So, saya berharap buku ini bisa cepat terbang sampai di Jepang dan saya segera membacanya. Sekali lagi selamat Coach Fatwa, semoga buku ini sukses, berkah, bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Tika dari Bandung. Saya saat ini amanahnya menjadi salah satu trainer ISQ dan juga menjadi salah satu ISQ 3.0 coach. Saya sangat bahagia sekali terlibat dalam buku ini karena banyak berkumpul dengan orang-orang hebat, terutama para wanita-wanita yang sangat menginspirasi. Apa artinya? Tidak peduli dengan alasan karena pandemi, tidak ada alasan karena kondisi yang tidak terduga, bahkan tantangan seberat apapun. Ketika wanita mampu mengalihkan energinya menjadi terus positif, insya Allah akan melahirkan sebuah karya. Karena itu, pastikan Anda semua memiliki buku ini, karena di balik buku ini, insya Allah akan mampu, selain memberi inspirasi, juga mampu merubah diri Anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Selamat kepada buku terbitnya buku ini, mudah-mudahan terus bisa menebarkan manfaat bukan hanya kepada seluruh wanita di Indonesia, di Nusantara, bahkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada Coach Akbar atau sudah habis? Sudah habis pertanyaannya. Oke, luar biasa Bapak dan Ibu, kita semua yang udah memberikan coach yang sudah memberikan sharingnya, kita tepuk tangan ya. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, tidak terasa waktu sudah jam 9 lewat ya. Kita harus sudahi pertemuan kita meskipun masih pengen banget ngobrol lebih banyak lagi. Jadi seperti tadi dikatakan oleh orang-orang berikan testimoni, yuk teman-teman sekalian, buku ini akan ada banyak inspirasi. Kartini Coach Zaman Now. Kalau biasa kita baca buku dapat inspirasi, di dalam buku ini kita dapat inspirasi dari 21 orang. Akan banyak sekali yang akan kita dapatkan. Silahkan nanti bisa dipesan bukunya. Terus juga setelah kita mendapatkan inspirasi kepada bukunya Ibu Ojar. Ya. Kalau sudah dapat inspirasi, maka aja dong. Kalau inspirasi doang nggak diapa-apain, buat apa gitu kan ya? Jadi harus terus belajar dari bukunya Bu Ojar supaya kita benar-benar jadi orang yang terus bertumbuh seperti Bu Ojar. Nah, setelah kita bertumbuh dan hebat terus-menerus jadi orang-orang yang lebih hebat setiap harinya, jangan lupa kita nanti tunggu bukunya dari Bu Enci, biar kita bisa belajar jadi rendah hati ya, seperti yang tadi dia tunjukkan, betul-betul beliau tunjukkan di dalam apa yang Bu Enci sampaikan, betapa kerendahan hatinya itu menyingkap begitu banyak keindahan-keindahan, begitu banyak kekuatan-kekuatan, begitu banyak harapan-harapan untuk Indonesia. Buat saya sebagai pendengar itu sangat luar biasa, dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mendengarkan juga merasakan hal yang sama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, kita dapat 3 hari ini. Kalau ditanya dalam membangun karya tidak pernah ada yang mustahil, kita dapatkan 3 hal yang istimewa hari ini. Mulai dari inspirasi, cara belajar, sampai nanti bagaimana cara rendah hati. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, waktunya sudah selesai. Saya kira ada sesuatu yang juga mungkin mau disampaikan nih ya di hari istimewa ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, bukan hanya soal kita mau launching dan tapi oh ya ada bintang tamu juga, tapi ada sesuatu istimewa. Mungkin dari para pemirsa gitu ya yang sekarang ada yang ingin menyampaikan sesuatu hal yang istimewa apa hari ini? Boleh Pak Tukinan, Pak Jojo atau Pak Akbar? Boleh langsung disampaikan? Saya izin mau share screen terkait video bukunya Coach Fatwa, karena tadi sempat diputar di awal ya. Kita sempat putar di awal, masih banyak teman-teman yang belum paham terkait dengan buku-bukunya Coach Fatwa yang akan terbit ini. Saya izin ya. Boleh Pak Akbar. Silahkan Pak Akbar.
ada sesuatu yang mau disampaikan? Video lagi nih ya. Wah, ada Coach Sayaka juga nih. Terima kasih Coach Sayaka. Di Jepang udah jam berapa ini? Jam 12 ya? Luar biasa. Ya, kalau memang masih ada kesulitan boleh tolong di mute teman-teman ya. Nah, ya. Oh, Pak Akbar sudah selesai. Silakan, monggo. Silahkan Pak Akbar. Belum tampil videonya? Wah, ini serunya online begini nih, teman-teman nih ya. Selalu akan ada hiccup yang asik gitu ya. Karena yang namanya online pasti tidak lancar. Sudah lelah kali ya itunya ya. Udah Pak Akbar, jangan dipaksa, kasihan laptopnya. Sorry. Udah, ya. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup aja. Oh, ada nih. Oh, ada. Saya. Ini sebenarnya tadi udah nih. As-solehin. Kuy. Ya kuy. Lebay. Nanti teman-teman bisa order ya, ada link order yang akan kita share di akhir ya, nomor WhatsApp-nya juga sudah kita share. Silakan. Ya, boleh. Nah, kayaknya sinyal nih Pak Akbar boleh ditutup aja. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kita bisa sharing di grup ya, supaya atau di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aslina nonton dangdutan. Kak Sayaka menonton kartun. Pantas saja jempolku kedudukan. Ternyata Coach Watwa lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga sehat-sehat dan sukses. Silakan. Bentar. Mas Akbar. Videonya nge-lag. Boleh ditutup aja. Kayaknya ada yang ulang tahun hari ini. Nanti dan kalau tadi Coach Fatwa sudah mengatakan akan ada pertemuan berikut, belajar satu sama lain lagi, dikembalikan kepada Coach Fatwa untuk menutup. Monggo Coach Fatwa. Oke, terima kasih Coach Lucy, keren banget, makasih banget sudah bisa membawa suasana ya Zoom malam ini tetap ceria. Dan saya senang banget tadi juga ada Coach Dewi Ojar, terus Bu Bebas Sari ya, bebas sampah setiap hari, saya langsung hafal nih. Jadi nanti kalau memang Bu Sri nanti akan ada acara pre-launchingnya, terus ada grand launching dan bebas bedah buku juga gitu. Mudah-mudahan setiap nanti Bu Sri sharing akan banyak lagi teman-teman baru lagi ya. Seperti tadi ada Bu Leli, terus ada Bu Embung ya, yang sangat tertarik dengan masalah persampahan. Dan juga terima kasih untuk semua kontributor tulisan yang ada di buku saya ya. Ada yang hadir di sini, tadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang sudah memberikan testimoni. Dan juga di sini juga ada Teh Mia, terima kasih sudah mentoring saya juga ya, sudah buku kedua bersama Teh Mia, alhamdulillah. Dan juga jangan lupa dong Bu, Coach Lucy Kusman juga ada fotonya ya, saya share dulu, kalau ini wajib nih, Terima kasih. Wah, udah ditutup padahal ini acaranya. Soalnya tadi saya janji sebentar ya. Sebentar, silahkan di handle sebentar ya. Karena Bu Lucy ini juga, Coach Lucy ini punya buku yang gak kalah menariknya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di bedah buku berikutnya, ya, Bapak dan Ibu. Ini saya share slide. Oh, mau share slide-nya. Ini buku saya, ini jadi promo nih. Inilah buku saya, Ibu Bapak. Kelihatan? Ya. Bagus ya? Metamorphosis. Ya. Buku yang menemani proses transformasi dirimu. Ya, jadi ini pun nanti bisa kita bedah juga ya. Coach Lucy, buku ini kapan bisa terbit? Bisa beredar di pasaran? Sebetulnya sudah boleh order. Bapak dan Ibu nanti bisa langsung order kepada siapa? Kepada langsung ke konsultasi atau ke Hapasa juga boleh ya. Nanti saya akan taruh di Hapasa. Terima kasih kesempatannya loh. Jadi ngomongin buku saya. Tapi nanti akan ada bedah bukunya mirip sekali dengan kita. Isinya tentang coaching, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah proses coaching yang terjadi antara seekor ulat dan kupu-kupu.
di mana nanti mereka si ulat itu akan melewati berbagai macam hal yang kita alami lah ya, ketidakpercayaan diri, ketakutan, dan bagaimana kemudian bisa keluar dari semua persoalan-persoalan itu. Ditunggu ya, bedah bukunya ya. Oke, kalau begitu, mari saya kembalikan ke Coach Fatwa lagi. Silakan Coach. Sebelum ditutup, kita kasih selamat ulang tahun buat Coach Fatwa ya. Sama-sama. Kita mesti. Oke, sama-sama kita katakan selamat ulang tahun Coach Fatwa, begitu. Tambah sehat. Tambah sehat dan tambah lagi bukunya. Amin. Ya, amin. Selamat tahun Coach Fatwa. Oke, terima kasih Deng Akbar yang selalu support. Teman-teman Hafasa, Coach Arina, Coach Sayaka, dan semua. Ada Bu Yel sih teman-teman kantor ya, sama Bu Parwati juga. Thank you semua, nggak berpanjang lebar lagi karena tadi sudah ada juga nih yang mungkin mau istirahat ya, Pak Tukiman nih. Selamat istirahat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam.